Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat clue kemarin? Semangat pagi anak-anak ibu. Pagi. Oke, bagus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, ibu lihat anak-anak ibu semuanya sudah ceria, sudah semangat untuk belajar hari ini. Siap untuk belajar hari ini anak-anak ibu? Iya. Kurang semangat, siap anak-anak ibu hari ini belajar? Iya. Oke, hari ini sebelum pembelajaran ibu mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Maju tak gentar. Silakan anak-anak ibu semuanya berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas silahkan periksa teman-temannya apakah ada yang tidak hadir. Hadir semua ya, baik. Oke, hadir semua ya anak-anak ibu ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Nah, pertemuan sebelumnya ibu sudah kasih tugas. Sudah siap semua anak ibu? Oke, silahkan dikumpulkan Safira, teman-temannya, tugasnya. Iya. Nanti akan ibu nilai tugas anak ibu yang di pertemuan sebelumnya ya. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan menentukan ide pokok. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ada berapa jenis ide pokok kemarin kita belajar? Ada 3, apa saja? Iya, pintar tepuk tangan dulu untuk Aura. Baik. Nah, untuk materi hari ini, anak-anak ibu, karena kemarin kita sudah menentukan ide pokok, hari ini kita akan belajar tentang kesimpulan. Yang baik itu seperti apa. Jadi, materi ini akan berkelanjutan anak-anak ibu. Kemarin kita sudah menentukan ide pokok, hari ini kita akan menentukan kesimpulannya. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri kesimpulan yang baik dan penerapan sila ketiga dalam Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran tentang ciri-ciri kesimpulan yang baik, kalian akan mampu menganalisis bagaimana sih ciri-ciri kesimpulan yang baik itu. Silakan anak-anak ibu amati dulu teks bacaan yang ada di layar. Silakan Syifa, baca Syifa dengan keras. Di sini ada teks bacaan tentang jagung, bagaimana jagung berkembang biak. Ini teks bacaan yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya. Ini paragraf yang pertama. Silakan Syifa. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, dulu Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Baik, sekarang silakan Faris baca ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, kesimpulannya baca Mel. Jagung sangat penting di Indonesia. Baik, coba anak-anak ibu temukan perbedaan antara ide pokok dan kesimpulan ini. Apa perbedaan dari ide pokok dan kesimpulan ini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya. Iya, Amel, silakan. Kesimpulan dibuat dengan singkat saja dan mencakup semua paragraf. Oke. Pokok hanya
tapi intinya saja. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bisa menyanggah jawaban dari temannya? Kesimpulan itu dia dibuat singkat, Bu. Oke, yang lain? Baik, anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari apa sih, bagaimana sih kesimpulan yang baik itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak ibu, silahkan ditonton video berikut ini supaya lebih paham. Sekarang ibu akan membagikan kelompok anak-anak ibu berdasarkan kartu flashcard yang ibu berikan kepada kalian. Kalian harus menganalisis ciri-ciri kesimpulan berdasarkan video yang sudah anak-anak ibu tonton tadi. Oke, akan ibu acak kelompoknya ya. Anak-anak ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Jadi LKPD ini harus anak-anak ibu kerjakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Berdiskusi untuk mengerjakan, saling kerjasama untuk mengerjakan LKPD. Sudah ditulis nama anggotanya, Nak? Oke, sudah ditulis ya. Nah, sekarang anak-anak ibu baca dulu secara bergantian teks laporan, hasil laporan judulnya perkembangbiakan tanaman cabai dan bawang merah. Ibu minta dibaca secara bergantian. Ayo Syifa, baca Syifa. Baik, jadi anak-anak ibu berdiskusi dengan teman sekelompoknya, buatlah atau rumuskanlah kesimpulan berdasarkan teks bacaan yang sudah anak-anak ibu baca tadi. Saling bekerja sama. Oke, dipersilakan ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan, menyimpulkan teks bacaan ini. Silakan bekerja dengan temannya. Coba anak-anak ibu lihat di layar proyektor. Kalian sedang melakukan diskusi kan? Sudah kan? Kerjasama nggak tadi? Kerjasama, bener ya, harus ada yang kerjasama. Jangan ada yang sendiri-sendiri ya. Jangan ada yang sendiri-sendiri. Harus kerjasama. Nah, kerjasama yang anak-anak ibu lakukan saat ini itu ada nilai Pancasilanya. Ada yang tahu nggak nilai Pancasila yang berapa? Ayo. Nilai yang berapa? Iya. Ada yang lain? 2. Ayo yang lain? 4. Yang lain? 5. 3. Baik. Jadi kerjasama yang anak-anak ibu lakukan dalam kelompok tadi itu termasuk penerapan nilai sila ketiga ya. Yang bunyinya apa? Iya, Persatuan Indonesia. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, berdiri, gerak. Ya, supaya semangat ya belajarnya anak-anak ibu ya. Masih ingat tepuk fokus? Oke, sama-sama ya. Tepuk fokus. Jika kita sedang belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Yes. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih anak-anak ibu. Semangat belajarnya ya. Kita sudah ice breaking. Jadi harus semangat anak-anak ibu ya. Baik.
Sekarang silakan anak ibu lihat gambar yang ada di LKPD. Di situ ada berapa gambar? Ada 2. Nah, sekarang anak-anak ibu kerjasama dengan teman kelompoknya, kerjasama diskusi bersama temannya. Itu gambar yang pertama sedang apa anaknya, gambar kedua sedang apa. Kemudian anak-anak ibu analisislah kedua gambar itu yang berkaitan dengan nilai Pancasila sila keberapa tadi? 3 yang bunyinya. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan analisis kedua gambar itu. Kegiatan yang pertama sedang apa, kegiatan kedua sedang apa. Kenapa kalian bilang kegiatan itu disebut sila ketiga? Silakan kerjasama dengan kelompoknya. Baik, sekarang waktunya presentasi setiap kelompok. Silakan kelompok mana dulu yang ingin maju? Ya, kelompok 2 silakan maju. Jadi dari ketiga kelompok tadi, yang sangat bagus menurut ibu adalah kelompoknya 1. Tepuk tangan dulu, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi yang hampir sesuai jawabannya itu adalah kelompok 2. Dari kesimpulan penerapan sila-sila ketiganya harus sudah hampir sesuai ya. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan kerjakan evaluasi di dalam Google formulir yang sudah ibu berikan kemarin ya. Sudah dapat linknya? Sudah di dalam grup ya. Kerjakan secara individu ya. Sudah ibu kirimkan link Google formulirnya ke dalam grup ya.